Sekarang ini ada anggapan bahwa bukan orang besar yang mengubah sejarah, bukan orang besar yang menghela sejarah, tetapi setiap orang yang tergerak. Setiap orang bisa menjadi penghela sejarahnya sendiri. Nasib ditentukan di tangan mereka. Gen Z dan generasi milenial adalah generasi yang cenderung mandiri. Mereka dibesarkan oleh satu suasana ketika mereka merasa mandiri bisa menghela sejarah. Ada satu hal yang saya perhatikan menurut hemat saya penting, yaitu dianggap pentingnya otentisitas oleh pemilih generasi ini. Jadi, menggait pemilih muda amat sangat penting. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang berpartai politik, jika sudah mulai merekrut anak-anak muda ke dalam partai, jangan tempatkan mereka secara keliru. Jika ditempatkan keliru, mereka jadi objek dan bukan jadi subjek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang pemilih muda, atau lebih tepatnya tentang pemilih dari kalangan generasi milenial dan Gen Z. Pemilih-pemilih ini yang amat sangat penting karena beberapa sebab. Yang pertama tentu sebab jumlahnya. Menurut satu data yang bersumber dari KPU, 68.822.389 orang pemilih kita nanti adalah generasi milenial. Mereka lahir dari tahun 1981 sampai dengan 1996. Lalu kemudian ada Gen Z sebanyak 46.800.161 orang. Mereka adalah pemilih yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012. Dan jika dihitung dalam persentase, maka dari 204 juta lebih pemilih kita di 2024 ini, ada 33,6% generasi milenial dan 22,85% Gen Z. Artinya jumlah mereka amat sangat penting dan signifikan. Karena jumlahnya berarti 56,45%. Ini jumlah yang tidak bisa main-main. Tak mungkin kita bisa memenangkan pemilihan umum 2024 dengan mengabaikan Gen Z. Ini adalah sebab pertama yang tentu saja sudah menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Ada sebab lain sesungguhnya saudara-saudara yang berkaitan dengan penting dan gentingnya pemilih muda ini. Sebabnya adalah mereka merupakan generasi yang unik yang dilahirkan ketika dunia ini dilanda oleh digitalisasi, ketika teknologi berkembang begitu pesat, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka umumnya menjadi generasi digital. Mereka sangat percaya bahwa satu dengan yang lain terhubung dalam dunia yang tidak lagi punya tapal batas. Mereka ada dalam dunia yang sudah menjadi perkampungan kecil. Mereka terhubung oleh teknologi yang membuat mereka bisa mengupdate satu dengan yang lain, bisa memonitor semua kegiatan, bisa mengakses informasi dalam waktu yang amat sangat segera. Hampir real time sepenuhnya. Ketika terjadi sesuatu di satu belahan dunia tertentu, maka di belahan dunia yang lain hampir persis sama waktunya, hanya selang sepersekian detik sudah bisa mengetahui dan mengikuti peristiwa yang sama. Mari kita bicarakan soal ini sebagai satu soal yang menurut hemat saya bukan hanya sekedar otak-atik angka untuk meraih suara besar, tetapi bagaimana membuat pemilu 2024 berkualitas dengan mengakomodasi suara, aspirasi, dan kepentingan mereka, lalu kemudian masa depan Indonesia dengan demikian menjadi lebih baik. Saudara-saudara, saya ingin mulai dari karakter apa sebetulnya yang dimiliki oleh Gen Z dan generasi milenial ini. Dari sini kemudian kita bisa tahu seperti apa sebetulnya penggalangan yang cocok untuk mereka. Saya ingin mulai dari satu cover sampul majalah Times sekitar tahun 2006 atau 2005
yang untuk pertama kalinya dalam edisi Person of the Year majalah Time itu kita tidak melihat ada wajah orang. Yang kita lihat adalah monitor komputer, yang monitor itu dicetak khusus sehingga setiap orang yang menghadapkan wajahnya ke sampul majalah Time itu akan seperti bercermin lewat pantulan monitor itu. Di bawah monitor komputer itu ada tulisan yang singkat saja, 3 huruf dengan tanda seru, Y, O, dan U. Itulah saat di mana majalah Time memperkenalkan Person of the Year mereka pada waktu itu. Dan itu adalah setiap kamu, setiap kita, setiap orang. Karena lewat komputer dan sekarang lewat gadget yang lain dalam beragam bentuk, tablet maupun smartphone, kita bisa terhubung dan kita bisa menjadi pengendali sejarah. Hanya dengan memegang mouse, kita bisa menjadi penentu dari satu keadaan. Hanya dengan menjentikan jari kita di gadget kita, maka kita bisa menjadi bagian penting dari pergeseran tertentu di dunia. Suasana inilah yang melahirkan Gen Z dan generasi milenial, terutama Gen Z. Dulu, orang dipaksa untuk beranggapan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah yang dibawa oleh orang-orang besar. Orang-orang besarlah yang menghela sejarah. Ini tercermin di kelas-kelas ketika saya sekolah dari semenjak sekolah dasar sampai dengan menengah atas. Di kelas-kelas kami waktu itu selalu terpampang gambar para pahlawan Indonesia. Dan narasi yang waktu itu dicecokkan ke kepala kami adalah bahwa Indonesia seperti ini kita sampai di hari itu dikarenakan orang-orang besar yang berjasa, yang gambarnya, yang fotonya terpampang di dinding-dinding kelas itu. Jika saja siswa-siswa sekarang diminta menentukan foto siapa yang dipajang di dinding-dinding itu, maka saya yakin jawaban mereka adalah foto peserta kelas itu, peserta atau anak didik di kelas itu. Sekarang ini ada anggapan bahwa bukan orang besar yang mengubah sejarah, bukan orang besar yang menghela sejarah, tetapi setiap orang yang tergerak. Setiap orang bisa menjadi penghela sejarahnya sendiri. Nasib ditentukan di tangan mereka. Ini tentu positif dan ini harus ditimbang oleh siapapun yang ikut serta dalam pemilu 2024. Gen Z dan generasi milenial adalah generasi yang cenderung mandiri. Mereka dibesarkan oleh satu suasana ketika mereka merasa mandiri bisa menghela sejarah. Mereka ingin menjadi penyair, tidak perlu kursus kepenyairan. Mereka tinggal membuka akun Twitter. Setiap saat mereka bisa bersair. Jika ada orang lain yang memfollow-nya, yang mengatakan sairmu jelek, maka respon mereka sederhana saja, unfollow aja. Mereka bisa menjadi pelakon utama dalam peristiwa atau dalam satu lokasi dengan hanya membuka akun Instagram, lalu kemudian mereka berfoto di tempat-tempat yang layak Instagram. Dan karena itu kemudian mereka bisa tampil dengan mengatakan, inilah saya, ini dunia saya, dan mereka tidak peduli orang komentar apa. Menurut hemat saya, ini tanda-tanda baik di satu sisi. Jadi ada kemandirian. Di sisi yang lain, para pemilih muda ini tidak punya kaitan atau ikatan sejarah. Tangan dan kaki mereka tidak terikat oleh masa lampau. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan setelah umumnya partai-partai lama lahir. Kalaupun mereka ikut serta dalam proses reformasi, khusus untuk Gen Z tentu tidak, tetapi generasi milenial sebagian. Intinya, mereka bukanlah pemilih tradisional yang bisa diiming-imingi oleh alasan-alasan tradisi atau ikatan-ikatan lama. Mereka adalah orang yang hanya bisa dipengaruhi dengan cara-cara baru. Yang sangat penting dari kepentingan dan aspirasi mereka adalah bahwa mereka sangat punya kepentingan untuk hidup dan masa depannya. Karena itu isu-isu tentang pekerjaan, pendidikan, isu tentang pangan, papan yang ada kaitannya dengan hidup mereka saat ini atau saat mereka membina keluarga sebagai keluarga baru adalah isu-isu yang sangat penting. Kalaupun mereka punya kaitan dengan isu-isu lain, ada isu-isu masa depan yang menjadi concern mereka. Antara lain misalnya lingkungan hidup. Selain pendidikan tadi, itu juga isu masa depan. Jadi, tidak konkretnya kontestan pemilu 2024 itu akan membuat mereka tidak tertarik untuk memilih.
Di samping itu, tentu saja atraksi-atraksi yang cocok dengan mereka, yang membuat mereka merasa relate dengan kandidat, relate dengan partai yang menampilkan atraksi itu menjadi sangat penting. Beratraksi di depan mereka itu adalah bagian penting dari kegiatan kampanye. Menurut hemat saya, karena sebab itulah TikTok misalnya memainkan peranan yang sangat penting dalam konteks ini. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang saya perhatikan menurut hemat saya penting, tetapi barangkali sering diabaikan dalam obrolan soal ini, yaitu dianggap pentingnya otentisitas oleh pemilih generasi ini. Otentisitas adalah konsep yang menggambarkan bahwa sesuatu yang didapat harus sama dengan sesuatu yang dilihat atau sebaliknya. Otentisitas adalah kesamaan di antara permukaan dan isi, di antara kemasan dengan substansi. Jika kemudian mereka menemukan ketidakotentikan, mereka cenderung kurang tertarik. Jadi, menggait pemilih muda amat sangat penting. Satu hal yang sering jadi kekeliruan partai atau kontestan adalah menjadikan pemilih muda hanya sebagai objek dan bukan subjek. Yang paling mungkin efektif menggait pemilih muda adalah mereka sendiri. Tidak mungkin ada orang tua yang berlaku seperti anak muda yang bisa menggait mereka lebih efektif dari anak muda sendiri. Komunikasi yang paling efektif antar mereka adalah di antara generasi mereka. Kepentingan mereka akan terbaca dengan sangat baik, dengan sangat terwakili oleh orang-orang yang segenerasi yang seusia mereka. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang berpartai politik, jika sudah mulai merekrut anak-anak muda ke dalam partai, jangan tempatkan mereka secara keliru. Jika ditempatkan keliru, mereka jadi objek dan bukan jadi subjek. Dalam rapat partai misalnya, ketika anak-anak muda pengurus baru itu ikut hadir, jangan sampai salah komunikasi. Jangan sampai saudara-saudara sekalian justru mengatakan, ini ada anak-anak muda yang masih bau kencur, belum punya pengalaman, mereka belum tahu apa-apa, maka kita minta mereka untuk diam untuk mendengarkan kita yang sudah makan asam garam. Kalau itu yang terjadi, tidak akan ada manfaatnya menarik mereka menjadi pengurus partai. Mereka harus bersuara, mereka harus bikin rencana, merekalah yang harus merancang agenda-agenda elektoral yang paling cocok untuk kaumnya, untuk generasinya. Kalau mereka tidak dilibatkan sampai sejauh itu, kampanye macam apapun akan jadi atraksi yang kurang menarik karena tidak relate dengan mereka. Saya sangat senang pemilu 2024 ditandai oleh banyaknya kalangan muda yang terlibat bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek. Semua kandidat pilpres misalnya punya juru bicara milenial atau juru bicara muda. Mereka sekarang tampil di berbagai kesempatan lewat berbagai platform dengan penampilan yang meyakinkan. Bahkan ada juga yang mengatakan sebagian dari mereka kadang-kadang lebih menarik dan lebih atraktif dibandingkan kandidatnya sendiri. Menurut hemat saya, ini kabar baik, di mana setiap orang sekarang diajak serta sebagai pelaku dan bukan penonton, dan kemudian setiap orang memperjuangkan kepentingannya. Satu hal terakhir yang sangat penting berkaitan dengan pemilih muda, generasi milenial dan Gen Z adalah mereka sesungguhnya yang akan menjadi penentu di masa depan. Pemilu 2024 untuk sebagian dari mereka adalah pemilu pertama. Mereka pemilu pemula. Tetapi sebagian dari mereka sudah ikut serta dalam pemilu 1 dan 2 kali sebelumnya. Untuk generasi milenial yang tahap awal yang lahir tahun 1981 misalnya, maka pemilihan umum yang sekarang adalah yang kesekian kali. Apapun itu, semakin lama mereka terlibat dalam pemilu, mereka akan menggeser posisinya dari sekedar pemilih menjadi orang-orang yang dipilih. Bahkan sekarang pun sudah sangat banyak kandidat yang dari kalangan mereka. Apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah salah satu bagian penting dari demokrasi dan masa depannya adalah regenerasi atau kaderisasi. Kita tidak ingin besok kita lebih buruk dari hari ini dan hari ini lebih buruk dari kemarin. Satu-satunya cara adalah menyiapkan generasi baru yang lebih siap dan matang dibandingkan dengan generasi yang sudah ada. Satu-satunya cara adalah membuat generasi muda Indonesia menjadi penentu di masa depan. Kita tidak perlu mengutip Bung Karno yang mengatakan bahwa kasih saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Setiap anak muda di Indonesia sekarang merasa yakin bahwa mereka sendirilah sang calon pengguncang dunia. Menurut hemat saya,
Ini adalah kesempatan besar sejarah, terlebih-lebih kita sedang menyongsong bonus demografi. Bonus demografi jika dimanfaatkan akan membuat Indonesia melejit dari middle income trap seperti yang banyak dibicarakan menjadi negara yang akhirnya melaju, negara besar dan maju. Itulah insya Allah masa depan kita. Jangan pernah pesimis tentang masa depan dan jangan pernah melecehkan dan merendahkan anak-anak muda kita. Mereka adalah bagian yang terpenting untuk membuat Indonesia yang semakin besar dan gemilang. Saya E.F. Saifullah Fatah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.